5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Nah, kita masih belajar di tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, di sini kita akan belajar mengenai satu, menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Lalu yang kedua, kita akan membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem, dan kita akan mengenal tarian daerah dan propertinya. Mari ya adik-adik ya, kita belajarnya dengan penuh semangat nih. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar makanan. Apakah sarapan pagimu hari ini? Adakah di antara kalian yang sarapannya dengan telur ayam? Lezat bukan adik-adik ketika kita sarapan mungkin dengan telur dadar atau telur ceplok ya, yang telur yang digoreng. Nah, itu pasti rasanya nikmat sekali ya adik-adik ya. Nah, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagi kita untuk beraktivitas pada hari tersebut. Jadi sarapan itu sangat penting ya adik-adik ya, jangan sampai lupa. Nah, telur ini merupakan salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita. Tahukah adik-adik berasal dari manakah telur yang kita makan saat sarapan? Ya, dari apa adik-adik? Iya, dari ayam ya adik-adik ya. Nah, ayam akan menghasilkan telur. Nah, kita sudah tahu bahwa ayam ya akan bertelur, lalu telur itu bisa saja ditaskan ya, itu menjadi anak ayam, tetapi juga bisa langsung dijual untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, kamu tentu tahu bahwa ayam itu menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur saat sarapan, kita itu akan mendapatkan energi dari telur tersebut. Lalu dari manakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur adik-adik? Nah, kalian bisa diskusikan ya bersama dengan teman-teman kalian. Dari mana ayam mendapatkan energinya? Ya, dari makanannya tentunya. Nah, sekarang jelaskan mengenai rantai makanan. Yuk kita ingat kembali tentang rantai makanan. Nah, di sini ada gambar rantai makanan ya adik-adik ya. Ada padi yang dimakan oleh tikus, tikus kemudian dimakan ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah itu beberapa waktu elang akan mati dan bangkainya akan membusuk, lalu akan diurai oleh pengurainya ya. Lalu pengurai itu yang sudah mengurai dari bangkai burung elang ini akan membuat ya bangkai elang itu menjadi humus. Nah, humus itu akan berguna untuk tanaman padi atau untuk rumput. Nah, begitu terus proses berjalan dari waktu ke waktu ya, tidak ada putusnya. Kalian masih ingat di pembelajaran pertama tentang rantai makanan. Nah, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini bersama-sama adik-adik. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan aliran energi pada sebuah rantai makanan? Nah, adik-adik kalian perlu ketahui bahwa dalam rantai makanan itu ada aliran energi. Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari peristiwa makan dan dimakan pada suatu rantai makanan.
Lalu pertanyaan yang kedua, adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Coba jelaskan. Nah, di sini tentunya ada hubungannya adik-adik ya. Karena pada rantai makanan itu pasti terjadi aliran energi. Nah, ketika makhluk hidup itu memanfaatkan atau memakan makhluk hidup lain, maka akan terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dari makhluk hidup tersebut. Misalnya tadi ya, tikus kan dimakan ular. Nah, di sini ada perpindahan energi dari tikus ya yang dimakan ular. Nah, tikus ini menjadi energi bagi ular itu untuk tetap hidup dan bertahan hidup. Lalu pertanyaan yang ketiga, jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan. Nah, peran produsen dalam sebuah rantai makanan adalah produsen ini merupakan komponen yang mampu memproduksi makanannya sendiri. Nah, produsen itu juga menjadi komponen yang dimakan oleh konsumen tingkat 1 agar rantai makanan ini tetap berjalan. Jadi adik-adik ya, di rantai makanan, produsen itu adalah tumbuhan atau mungkin hewan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, di situ nanti untuk produsen ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Rantai makanan pada puncaknya itu disebut dengan konsumen puncak. Nah, apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2 adik-adik? Nah, di sini kalau konsumen puncaknya punah, yang terjadi adalah 1 ya, jumlah konsumen 1 akan berkurang secara drastis karena dimakan oleh konsumen 2 yang jumlahnya lebih banyak. Nah, sedangkan jumlah konsumen 2 itu akan bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncak yang memakan mereka. Contohnya pada ekosistem sawah tadi ya, konsumen 1 itu kan tikus, konsumen 2-nya adalah ular, konsumen 3-nya elang. Nah, elangnya tidak ada, elangnya punah misalnya, ya otomatis ular itu kan tidak ada yang memakan. Jadi ularnya akan bertambah banyak, lalu tikusnya bertambah sedikit karena yang memakannya banyak sekali. Ya, ular yang mencari makan tikus banyak sekali. Jadi konsumen tingkat 1-nya berkurang drastis, konsumen tingkat 2-nya akan berkembang atau bertambah lebih banyak karena tidak ada yang memakan konsumen 2. Nah, adik-adik yang hebat, sekarang coba dengan teman kalian buatlah sebuah rantai makanan yang terdiri dari 1 produsen, 4 tingkat konsumen, dan 1 pengurai. Nah, jangan lupa juga untuk menyebutkan jenis ekosistemnya. Misalnya nih, Kak Citra sebutkan di sini ada ekosistem di sawah. Nah, produsennya apa? Padi. Padi itu bisa dimakan oleh belalang, ya, konsumen 1-nya. Lalu belalang dimakan oleh katak. Katak ini konsumen 2. Katak dimakan oleh ular, konsumen 3 ya. Ular dimakan oleh elang. Elang itu konsumen 4. Lalu elang mati diuraikan oleh pengurai yang berguna untuk pertumbuhan dari padi ini. Nah, ini contoh ekosistem di sawah. Nah, adik-adik yang hebat, di sini ada percakapan Udin dan Benny. Tugas kita berikutnya adalah membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem, Din, kata Benny. Aduh, aku lupa. Apakah karangan non-fiksi itu, Ben? Tanya Udin. Karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta, Din. Jadi bukan menggunakan imajinasi kita. Jelas, Benny. Sepertinya seru sekali ya membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem, jawab Benny. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar ini. Ada gambar A, B, dan C ya. Ada gambar belalang, ada gambar kambing ya. Lalu ada gambar ikan paus. Nah, adik-adik pilih salah satu gambar nih. Kalian bisa membuat karangan non-fiksi tentang rantai makanan dengan menggunakan salah satu hewan tersebut. Nah, kalian bisa menggunakan kalimat sendiri dengan bahasa yang baik dan benar. Di sini Kak Citra akan memberikan contohnya nanti ya. Nah, berikut ini adalah daftar kosakata yang bisa kalian gunakan untuk membuat karangan non-fiksi ya. Bisa ekosistem laut, biotik, konsumen, karnivor, ekosistem
sawah misalnya ya. Lalu pikiran utamanya bisa abiotik, habitat, omnivor ya, ekosistem padang rumput, energi, predator, herbivor, peranan interaksi, produsen, dan mangsa. Kalian bisa gunakan kosakata berikut ini. Nah, adik-adik di sini Kak Citra akan memberi contoh ya. Tadi kan ada gambar belalang. Nah, Kak Citra ambil contoh yang belalang. Di sini ada rantai makanan. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati akan diuraikan oleh pengurai yang berguna untuk kesuburan rumput. Nah, di sini rantai makanan ini Kak Citra ambil di ekosistem padang rumput. Nah, di dalam setiap ekosistem sudah pasti di dalamnya juga ada rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu yang terjadi di dalam sebuah ekosistem. Jadi adik-adik ketika kalian membuat karangan non-fiksi, kalian itu harus mencari data dan fakta yang benar tentang ekosistem tersebut. Nah, bisa mencari di internet atau mencari di perpustakaan, di buku-buku di perpustakaan. Nah, dalam sebuah rantai makanan ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga dekomser ya atau pengurai. Nah, tiap tingkat dari rantai makanan tersebut dalam sebuah ekosistem itu disebut dengan tingkat trofik ya. Nah, pada tingkat trofik yang pertama disebut sebagai organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu bisa tumbuhan hijau atau organisme autotrof yang sering disebut dengan produsen. Nah, ini ya di sini produsennya adalah rumput. Lalu pada ekosistem padang rumput, tumbuhan rumput itu memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, dengan bantuan sinar matahari, rumput mampu memproduksi makanan yang kemudian tersimpan di dalam tubuh tumbuhan itu. Nah, dalam rantai makanan di padang rumput, rumput ini berperan sebagai produsen. Nah, konsumen tingkat 1 pada ekosistem padang rumput itu merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut itu akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitasnya dan bereproduksi. Nah, contoh konsumen tingkat 1 pada ekosistem padang rumput adalah belalang ya. Ini konsumen satunya. Lalu konsumen tingkat 2-nya pada ekosistem padang rumput ini merupakan hewan karnivor yang memakan konsumen tingkat 1. Nah, di sini konsumen tingkat 2 ini memakan konsumen tingkat 1 yang untuk bertahan hidup. Contoh hewan yang ada pada ekosistem padang rumput yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah tikus adik-adik. Nah, tikus ini akan mendapatkan makanannya dengan cara memangsa belalang. Lalu konsumen tingkat 3-nya pada ekosistem padang rumput adalah ular. Nah, ular ini merupakan hewan yang makanannya adalah hewan lain karena ular ini termasuk hewan karnivor. Nah, ular ini memangsa konsumen tingkat 2 yaitu tikus. Setelah itu konsumen tingkat 4 ya pada ekosistem padang rumput adalah burung elang. Nah, burung elang ini merupakan hewan pemakan hewan lain yang disebut juga karnivor. Nah, elang akan memangsa ular yang berada pada ekosistem padang rumput. Nah, pada saat konsumen tingkat 4 atau elang ini mati ya di padang rumput, tubuhnya akan membusuk. Nah, pada proses pembusukan itu tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Nah, ini tadi ya tentang rantai makanan di ekosistem padang rumput. Adik-adik bisa ya tadi ada gambar kambing, ikan paus. Kalian juga bisa membuat rantai makanan dengan gambar tersebut. Nah, adik-adik, keberadaan ekosistem itu juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya. Nah, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang itu bisa dituangkan menjadi karya tari yang sangat indah dan menarik adik-adik. Nah, beberapa tarian daerah itu juga menjadikan tindak tanduk hewan itu dalam sebuah ekosistem itu sebagai inspirasi gerakan tari loh adik-adik. Nah, berikut adalah beberapa tari daerah yang mengetengahkan tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitarnya. Nah, ini ya adik-adik ya, ini adalah tari yang pertama. Ini namanya adalah tari tradisional
Caping Nganca yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Ini menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat hingga memanen padinya. Seperti petani sebenarnya, para penari ini juga memakai caping ya. Ini adalah topi penari, topi petani namanya caping adik-adik. Nah, caping ini merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan oleh petani saat bekerja di sawah. Caping ini berbentuk kerucut dan terbuat dari anyaman bambu. Lalu berikutnya ada tari alang babega dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ini merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan tentang burung elang yang melayang-layang di udara. Nah, burung elang ini mengepakkan sayapnya mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Nah, adik-adik yang hebat, setiap tari itu memerlukan yang namanya perlengkapan atau properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Nah, properti tari bisa jadi berbeda antara satu tari dengan tari yang lain ya. Nah, adik-adik harus tahu properti tari yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Nah, properti yang digunakan itu menjadi ciri khas tersendiri tarian tersebut. Bahkan beberapa properti tari itu dijadikan sebagai nama bagi tarian tersebut. Misalnya payung ya, itu digunakan dalam tari payung. Lalu tadi ada tari caping nganca. Nah, ini kan memakainya juga propertinya adalah caping atau topi untuk petani. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita lengkapi tabel berikut dengan nama tari dan properti yang digunakan. Contohnya tari payung itu propertinya ya payung ya. Lalu tari kancet papatai itu ada kalembit dan mandau. Tari serimpi itu yang dipakai propertinya ada keris ya, tombak, jemparing ya. Mungkin bisa juga pistol-pistolan pada zaman dulu. Lalu tari saman itu bulung teleng dan sapu tangan. Lalu ada tari bekso kembang itu rangkaian bunga. Tari remo itu pakainya keris. Tari kuda lumping propertinya adalah kuda-kudaan. Nah, ini adalah contoh-contoh tarian dan propertinya. Adik-adik yang hebat, menurut pendapatmu apakah properti-properti tari yang digunakan itu memperkuat pesan yang disampaikan oleh tarian tersebut? Tentunya iya adik-adik ya, properti tari yang digunakan itu dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Karena apa? Karena properti tari ini dapat mempertegas gerakan penari, sehingga maksud cerita tari tersebut itu dapat ditangkap oleh para penontonnya. Entah itu tari peperangan, tari penyambutan, dan yang lainnya adik-adik ya. Jadi ini sangat mempertegas ya, sangat memudahkan untuk penonton itu memahami dari properti tarinya ini. Kita bisa memahami apa sih arti dari tari tersebut. Nah, adik-adik, sebutkan tarian yang menggunakan lebih dari 2 properti untuk menarikan tarian tersebut. Nah, contohnya ada tari saman ya adik-adik ya. Nah, di sini lebih dari 2 properti. Misalnya ada bulu teleng dipakai di kepala, kedawe atau ikat pinggangnya, sapu tangan, gelang dan lain-lain. Lalu pada serimpi ya, bisa pakai keris, lalu tombak, jemparing dan lain sebagainya. Lalu ya adik-adik ya ada tari kancet papatai tadi ya, memakai kalembit atau perisai yang terbuat dari kayu, lalu memakai mandau itu senjata dari suku Dayak dan pakai baju perang khas suku Dayak. Nah, adik-adik, apakah peran produsen dan konsumen serta pengurai dalam sebuah rantai makanan? Nah, produsen itu berperan sebagai makanan dan pemberi energi bagi konsumen. Sedangkan konsumen itu berperan sebagai pemakan produsen. Sedangkan pengurai itu berperan dalam mengurai zat-zat pada konsumen yang telah mati agar bisa masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh produsen lagi sebagai sumber makanan.
Lalu adik-adik, menurutmu apa sajakah yang dapat mengganggu rantai makanan? Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem? Nah, beberapa faktor yang dapat mengganggu rantai makanan yaitu faktor alam. Contohnya apa? Perubahan musim dan bencana alam adik-adik. Nah, serta faktor manusia. Mengapa manusia bisa mengganggu rantai makanan? Contohnya, kalau di hutan itu dijadikan perumahan, kegiatan industri, ternyata itu akan mengganggu rantai makanan yang ada di hutan tersebut. Lalu ada pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab, itu juga akan mengganggu rantai makanan. Nah, adik-adik, maka kita harus menjaga lingkungan sekitar kita ya, supaya rantai makanan itu tidak rusak ya. Kalau nanti misalnya ya di situ kita bangun perumahan di hutan-hutan ya, otomatis rantai makanannya ya akan terganggu adik-adik ya. Misalnya elangnya banyak yang mati, lalu ularnya semakin berkembang misalnya ya, karena tidak ada yang memakan ularnya. Lalu mungkin tikusnya akan sedikit, tetapi ularnya yang akan berkembang lebih banyak. Lalu apakah yang dimaksud dengan properti dalam seni tari? Nah, di sini properti adalah segala perlengkapan tari yang digunakan untuk mendukung pertunjukan tari. Contoh propertinya ada selendang, senjata, penutup kepala, topeng, dan lain sebagainya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.